Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Tarsina dari Prodi Manajemen, dan yang terhormat Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Ekonomi, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Teori Ekonomi Mikro dari pertemuan pertama hingga pertemuan. Adapun pokok pembahasan materi yang akan saya bahas satu persatu, yaitu pertama, konsep dasar ilmu ekonomi, 2. Masalah pokok ekonomi, 3. Konsep permintaan, 4. Konsep penawaran, 5. Keseimbangan pasar, 6. Elastisitas permintaan, 7. Elastisitas penawaran. Ruang lingkup ilmu ekonomi: 1. Ilmu ekonomi murni atau ilmu ekonomi teori, 2. Ilmu ekonomi terapan, 3. Ilmu yang sifatnya penunjang. Pengertian dan perkembangan secara singkat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan yang sangat luas sekali. Pada dasar setiap ekonom dalam mengartikan ilmu ekonomi itu sama di antara satu ekonom dengan lainnya. Ada 3 hal pokok yang terdapat dalam pengertian ilmu ekonomi, yaitu 1. Kelangkaan, 2. Kemakmuran, 3. Kepuasan. Sifat teori ekonomi: 1. Variabel, 2. Asumsi, 3. Hipotesis, 4. Membuat ramalan. Pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro. 1. Ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. 2. Ekonomi makro merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Pelaku kegiatan ekonomi yaitu 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan, 3. Pemerintah. Ada 3 masalah pokok ekonomi, yaitu 1. Masalah pokok perekonomian klasik, 2. Masalah distribusi, 3. Masalah konsumsi. Sistem perekonomian dibagi menjadi 4, yaitu 1. Sistem ekonomi tradisional, 2. Sistem ekonomi komando atau sosialis sampai komunis, 3. Sistem ekonomi liberal atau pasar, dan yang keempat, sistem campuran. Pola kegiatan perekonomian dibagi menjadi 2, yaitu 1. Perekonomian subsistem. Dalam perekonomian subsistem, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan cara menukar barang dengan barang. 2. Perekonomian uang. Dalam perekonomian uang, alat yang digunakan dalam tukar-menukar atau perdagangan ialah uang. Pengertian permintaan dan fungsi permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli seseorang atau individu pada berbagai waktu tertentu. Para ekonom dalam kajiannya membagi 2 kelompok permintaan konsumen sehubung dengan perilaku konsumsinya, yaitu 1. Kelompok permintaan fungsional, 2. Kelompok permintaan non-fungsional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsep permintaan: 1. Harga barang itu sendiri, 2. Pendapat konsumen, 3. Intensitas kebutuhan, 4. Distribusi pendapatan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sedangkan jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Konsep penawaran. Adapun pengertian, jenis-jenis, dan hukum penawaran. Konsep penawaran merupakan sejumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk kemudian dijual pada berbagai tingkat harga atau waktu tertentu. Dan jenis-jenis penawaran itu dibagi menjadi 3. 1. Penawaran marginal, 2. Penawaran submarginal, 3. Penawaran supermarginal. Adapun hukum penawaran yaitu adalah jika harga barang tinggi, tentu jumlah barang yang akan dijual lebih banyak. Sebaliknya,
Jika harga barang lebih rendah, maka jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan akan semakin langka. Faktor yang mempengaruhi konsep penawaran itu 1. Teknologi produksi, 2. Jumlah penduduk, 3. Harga barang, 4. Munculnya produsen baru, 5. Selera konsumen. Pengertian keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Adapun rumus jumlah keseimbangan pasar. Jumlah keseimbangan pasar dapat dihitung dengan rumus berikut ini. QD sama dengan QS sama dengan QE sama dengan PD sama dengan PS sama dengan PE. Dan keterangannya adalah D sama dengan demand atau permintaan, S sama dengan supply atau penawaran, P sama dengan price atau harga, Q sama dengan quantity atau jumlah stok, E sama dengan equilibrium atau keseimbangan. Proses keseimbangan pasar ada 4, yaitu 1. Penjual menyediakan barang sesuai dengan permintaan konsumen, 2. Pengendalian harga di pasar, 3. Kesediaan permintaan dan tingkat ketersediaan, 4. Adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan adalah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik, sedangkan fungsi penasaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Adapun jenis-jenis keseimbangan pasar dibagi menjadi 2, yaitu 1. Keseimbangan jangka pendek, 2. Keseimbangan jangka panjang. Pengertian elastisitas adalah ukuran khusus untuk mengukur perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan karena perubahan variabel dalam fungsi permintaan atau penawaran. Di samping ini juga ada rumus elastisitas permintaan. Silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Macam-macam elastisitas permintaan dibagi menjadi 5, yaitu 1. Permintaan elastis, 2. Permintaan inelastis, 3. Permintaan elastis unitari, 4. Permintaan inelastis sempurna, 5. Permintaan elastis sempurna. Ada 6 faktor penentu elastisitas permintaan, yaitu 1. Ketersediaan barang dan jasa, 2. Besarnya pendapatan yang dimiliki, 3. Tingginya minat konsumen, 4. Permintaan terhadap suatu kebutuhan, 5. Jangka waktu, 6. Kebutuhan barang yang berkualitas tinggi. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual beraksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Sedangkan elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa akibat adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Secara koefisien elastisitas ada 2 cara. 1. Elastisitas titik menyusul suatu pengukuran koefisien elastisitas permintaan yang dilakukan pada suatu titik tertentu dari kurva permintaan. 2. Elastisitas busur menyusul koefisien elastisitas permintaan yang dihitung suatu selang tertentu dari suatu kurva lubang. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.